ketika baru marak ucapan Wahabi ketika dipopulerkan kembali kata-kata bid'ah. Bid'ah itu sudah ada diucapkan oleh Rasulullah ketika beliau hidup. Analoginya begini. Di dalam Islam kita mempunyai kosakata kafir untuk menunjukkan non-muslim. Secara internasional, dimanapun ada umat Islam, untuk non-muslim disebut kafir. Maka muncullah kemudian saat orang kafir tidak mempunyai sebuah kosakata yang disepakati tentang yang selain kafir itu apa, mereka munculkan kosakata teroris. Maka setiap kali terjadi terorisme, enggak pernah yang non-Islam, hanya Islam saja teroris. Anda boleh nonton film apa saja, selalu terorisnya dikaitkan dengan Islam. Tidak terkecuali di Indonesia. Kalau ada orang non-muslim bawa bom meledakkan sebuah tempat, enggak pernah dituduh teroris, hanya KKB, kelompok kekerasan bersenjata, kelompok kriminal bersenjata. Tapi begitu Islam, langsung dia teroris. Demikian pula halnya dengan Wahabi ini. Setiap orang yang menyinggung-nyinggung menuduh Wahabi, saya tanya, Wahabi itu apa? Jawabannya seragam, wallahu a'lam. Nah, dalam tanda kutip, mereka tidak paham Wahabi itu apa. Apa yang jadi identitasnya? Hanya satu saja, asal berbeda dengan Anda, Wahabi. Pertanyaan, sejak kapan muncul kata-kata ini? Wallahu a'lam juga. Yang saya tahu, ketika baru marak ucapan Wahabi ketika dipopulerkan kembali kata-kata bid'ah. Bid'ah itu sudah ada diucapkan oleh Rasulullah ketika beliau hidup. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nabi hanya ucapkan hadis itu satu kali, tapi kelompok ini setiap kali ceramah memulai ceramahnya dengan hadis tersebut. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Pertanyaannya, bukankah mengulang-ulang hadis itu setiap kali ceramah juga bid'ah? Nabi hanya sebutkan satu kali. Ini bahan bagi kita. Bukankah mengulang-ulang itu setiap kali khutbah, setiap kali ceramah itu juga bid'ah? Karena Nabi hanya menyebutkan hadis itu satu kali. Ini kita kembalikan kepada bid'ah dalam definisi mereka. Membiasakan sesuatu yang tidak dibiasakan oleh Nabi. Nabi tidak pernah membiasakan ucapan hadis ini kecuali satu kali saja. Tapi mereka terus ulang-ulang. Ini bid'ah. Sampaikan, Ustaz, jangan ulang hadis itu bid'ah. Nabi tidak pernah ulang-ulang hadis itu, cuma satu kali. Sampaikan pada mereka. Jadi ketika mereka terus membid'ahkan, akhirnya kita pilih kosakata mengantisipasi melawan bid'ah, kita tuduhlah Wahabi. Maka siapapun yang membid'ahkan kita Wahabi. Saya melihat konotasinya ada demikian. Karena tanya kayak bid'ah, maka kakak memang ada Wahabi. Saya karena sering dituduh-tuduh Wahabi, maka sebelum dituduh saya sampaikan, menurut kamu Wahabi benar. Maka nggak dituduh lagi. Karena sama seperti kita menuduh Yahudi kepada orang Israel, citra wajib. Yahudi kah? Yang kenyang kamu. Jadi inilah persoalannya. Maka yang perlu kita sikapi sekarang, Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama dengan kapasitas keilmuan yang luar biasa, diakui di Timur Tengah. Bahkan di Mesir yang bermazhab Syafi'i, pendapat beliau juga menjadi sebuah rujukan dan referensi. Bukan Muhammad bin Abdul Wahhabnya yang salah, tetapi orang yang ekstrim mengamalkan pendapat beliau untuk tajdid, memperbaharui agama, seolah-olah semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa memahami akar Al-Quran dan Sunnah. Ini jadi masalah. Beliau punya ilmu, kita tidak punya ilmu. Makanya semua mereka minta dalil, ada ayat, ada hadis, sampai Fatihah tadi. Harus ada ayat menyatakan fa idza qadaytumus sholata faqra'ul Fatihah. Harus begitu bahasanya. Tidak. Al-Quran itu ada lafaz am, ada lafaz khas. Ada mujmal, ada mufassal. Ada banyak sekali ilmu yang harus kita pelajari. Tapi mereka ingin semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa memahami masalik lika-likunya. Ini sebuah persoalan. Maka Muhammad bin Abdul Wahhab seorang ulama dalam kapasitas keilmuannya. Pengikutnya dinisbahkan kepada Wahabi, seharusnya kepada Muhammadi, karena Wahhab itu nama ayahnya. Bila tidak, maka sungguh anak Pak Wahhab dituduh Wahabi. Dan di Aceh Besar, pusatnya ada di Selimung. Walid Husaini bin Abdul Wahhab, Wahabi. Almarhum Abu Mukhtar Lutfi bin Abdul Wahhab, kalau namanya Wahabi. Bukan. Inilah persoalan kita, menyederhanakan seolah-olah semua yang berbeda dari kita adalah Wahabi.
Tidak terkecuali di kelompok yang sama-sama mengaku aswaja juga ada tuduhan Wahabi. Kenapa? Ada perbedaan. Mohon maaf, di Aceh Besar, Barat Selatan, ALS dan ABG, awak Lembas Lawah dengan awak Belah Grute, itu ada kebiasaan, saya tidak sebut ibadat, ada kebiasaan setelah sholat Jumat, sholat duhur. Di ABS, awak Belah Selawah, jarang sekali praktek begini. Tapi di kalangan yang mempraktikkan sholat duhur setelah Jumat, kalau melihat ada orang yang tidak sholat duhur setelah Jumat, mereka pun dituduh Wahabi. Maka kabura, yang itu tuduh Wahabi. Maka akhirnya kita hanya bisa katakan muncul kalimat Wahabi sebagai lawan dari kata-kata bid'ah. Kalau tidak ada yang ucapkan bid'ah, tidak muncul kata-kata Wahabi. Dimanapun ada bid'ah, di situ ada Wahabi. Ya, itu yang terjadi. Dimanapun ada kafir, maka di situ ada teroris. Kalau tidak ada yang menyebutkan kafir, tidak ada teroris. Jadi inilah persoalannya. Mudah-mudahan kita bisa hindari hal-hal yang seperti ini. Setiap orang yang menghadap kiblat yang sama, bersyahadat dengan kalimat yang sama, fa ikhwanukum fiddin, itu saudara kalian dalam agama. Maksiatnya urusan dia, tapi memusuhinya itu adalah persoalan Anda. Maka kita rangkul semuanya untuk menjadi saudara kita. Salat berjamaah di belakang shaf yang sama. Dengan catatan hindari perbedaan. Kalau masjid kita ini dari kecil kita dulu salat Isya tetap terdengar bismillah pada Fatihah imam, lanjutkan. Maka masalah mereka mengubah, datang ke masjid ini memprovokasi panitia masjid, kemudian sampai mereka tidak lagi baca bismillah saat baca Fatihah. Apa untungnya? Nah, ini yang harus kita jaga. Maka mudah-mudahan kita lebih mementingkan persatuan dibandingkan mengedepankan khilafiyah. Demikian. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.